Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Bersemangat. Yes, yes, yes. Oh, masih pagi semangat. Jadi biar tambah semangat, tapi sebelum kita mulai harus berdoa dulu dong. Berdoa dipimpin oleh Kaisar. Silakan pimpin doa dulu Kaisar. Ayo. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kaisar. Kembali ke tempatnya ya. Baik anak-anak, Bu Wiwin sebelum melanjutkan, Bu Wiwin ada pesan bintang karakter untuk kalian. Pesan Bu Wiwin adalah berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau kalian ketemu kakak, sama orang tua, sama guru, berbicaranya harus sopan nih. Bu Guru, saya mau bertanya, Bu Guru mau bertanya. Gak boleh ngomong aku. Wah, itu sopan apa enggak? Tidak. Jadi kalau berbicara dengan yang lebih tua, harus berbicara dengan kalimat yang sopan, lembut. Sama mama juga, mama. Nggak boleh begitu. Mama, bilang biasa aja dengan suara yang baik ya. Ibu, bunda ya, bisa dipahami? Baik ya. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut biar lebih semangat lagi. Kita menyanyikan lagu nasional biar semangat kalian makin berkobar. Semangat jiwa nasional semakin berkobar. Kita menyanyikan lagu. Teman kita baru saja merayakan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Sekarang saatnya kita menyanyikan lagu Garda Pancasila. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Garda lumayan juga nih ternyata. Ya anak-anak biar lebih semangat lagi. 2C cinta banget. Karena seperti biasa, Wiwin mau baca vlog nih. Murid vlog dulu mau baca cerita. Apa ya yang mau Wiwin sampaikan pada kalian? Nah, ini judulnya adalah Jangan Sedih Bujang. Kok judulnya begitu sih anak tuh? Baik, Bu Wiwin akan membacakannya ya. Ini namanya read kalau anak-anak membaca nyaring. Jadi Bu Wiwin harus membacakannya dengan nyaring. Nanti kalau kalian mau baca sendiri boleh ya. Boleh dibacakan, misalkan di rumah punya buku cerita, boleh dibacakan untuk adiknya ya. Baik, Bu Wiwin akan mulai. Ya. Sebenarnya sih seharusnya kalian di karpet ya, tapi karena lagi pandemi nggak boleh terlalu dekat-dekat ya. Jauh aja. Bu Wiwin akan cerita dengan nyaring. Bujang tak mau sarapan. Bujang tak mau sarapan. Mungkin dia bosan umbi-umbian. Bujang suka makan kijang dan labi-labi. Tetapi semua binatang sudah pergi dari hutan ini. Ada gambar hutan yang sudah rusak. Tak ada di sini, tak ada di sana. Hilang semua
semuanya. Mengapa limbah kita digelobak? Kita tidak pernah menjarah tempat tinggal mereka. Lagi, bujang tak bermain denganku lagi. Maksudnya gimana sih cerita ini? Kita dengarkan aja terus ya. Barangkali bujang akan senang begitu dia mendapat labi-labi, atau ikan jelawak, atau langi. Ayam hutan dan terenggiling pun tak apa. Kalian pernah lihat terenggiling? Mungkin juga belum pernah. Sama dong kita. Semua ini gara-gara orang kota. Oh, itu ada gambar orang kota. Ada alat berat. Wah, ada gambar berat. Iya, orang berkelahi rupanya. Tapi tidak ada tulisan untuk gambar aja. Itu dia. Tangkap. Apa sih maksudnya? Apa sih yang dia tangkap? Wah, apa ini? Labi-labi. Oh, ternyata ketahuan. Ini labi-labi. Yang bagi yang belum pernah tahu, labi-labi. Akhirnya labi-labi bujang tak sedih lagi. Nah, ternyata cerita tentang si bujang itu Bu Wiwin kira anak kecil ini. Ternyata yang namanya bujang siapa? Anjing yang namanya bujang. Bujang ingin makan apa tadi? Labi-labi. Bagi yang belum tahu labi-labi itu seperti ini. Ya, seperti kura-kura ya. Dia hewan yang punya tempurung. Bagi seperti ini, labi-labi. Oke, itu dulu sekian literasi Bu Win hari ini. Selanjutnya Bu Win akan langsung menuju ke kegiatan inti kita. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak sih baca dongeng? Pernah nggak sih? Hah? Pernah. Coba, Bella, dongeng apa yang pernah Bella baca? Dongeng apa yang pernah Bella baca? Sebutkan. Hah? Oh, lupa. Tadi siapa yang ngomong pernah tadi? Kaisar, dongeng apa? Belum pernah. Tadi siapa yang bilang pernah? Dongeng apa? Dongeng. Lu belum tahu dongeng. Jadi belum tahu dongeng. Kalau belum tahu dongeng ya sudah, kita akan bicara tentang dongeng hari ini. Ini khususnya dongeng fabel. Bu Win memotivasi kalian supaya kalian suka baca dongeng. Kenapa sih harus baca dongeng? Supaya imajinasi kalian semakin luas, bisa berpikir dengan kreatif kalau kalian suka membaca dongeng ya, Nana ya. Nah, baik. Kita akan mempelajari tema 7 pengalamanku, tema pengalaman di sekolah. Pengalaman kalian membaca dongeng ya, Nana ya. Dan Bu Wiwin akan menyampaikan tujuan Bu Wiwin nih. Waduh, kenapa nih? Kok kabur? Tujuan Bu Wiwin, belum sudah buru-buru. Sudah siap dengan semangat. Bu Wiwin senang kalian semangat ya. Kita baca dulu tujuan kita hari ini ya, supaya kalian nanti kita mau belajar apa sih nih tujuan kalian. Lihat, yang pertama, dengan menampilkan cerita dongeng, pada video, kalian dapat menemukan informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun
kalian disuruh nanti ada Bu Win kasih lihat sesuatu ya, dengan melihat video, melihat cerita dongeng ya. Kalian harus mencari yang namanya hidup rukun. Dengan mengamati video, kalian dapat menceritakan kembali cerita tersebut, oke? Terus nanti juga dengan bermain peran, kalian dapat memerankan dongeng fabel dengan baik. Kemudian nanti ada dengan mengamati gambar pada PowerPoint, kalian dapat memilih tugas kalian untuk berkarya dari bahan buatan ya. Terus nanti kalian juga akan diberi tugas membuat hiasan dari bahan buatan. Nah, kali ini bahan buatannya adalah kertas lipat. Nah, sekarang Bu Wiwin punya masalah ini. Masalah yang harus kalian hadapi. Masalah apa sih? Mari kita lihat. Silakan kalian amati gambar berikut. Ada mana ya? Amati gambar. Itu bukan ya? Ini kelihatan ya, Bu Wiwin? Ini besar sih. Kelihatan nggak semuanya? Silakan amati gambar berikut. Lalu amati gambar berikut. Kita kelihatan? Amati. Lagi. Amati gambar berikut. Ulangi ulangi dan jawab. Gambar pertama. Maafkan aku sudah berlaku sombong. Terima kasih teman-teman, kita berteman selamanya. Ini salah kita yang pertama. Kita yang lain apa nih? Ada masalah yang lain? Lihat yang berikut. Apa bacanya? Nyari dong, nggak kedengaran ini. Silakan. Apa tuh? Sabun batang, sedotan plastik, kertas, botol. Yang terakhir, hiasan tempel dari kertas origami. Silakan amati gambarnya. Sudah? Sudah? Sudah. Kalau sudah, lanjut. Kalau sudah, langsung dapat SKPD. Bapak, aduh ini baru sudah dikasih SKPD. Kalian nanti lihat dulu yang LKPD kegiatan belajar 1 ya. Oke, kita dulu LKPD. Oke, siapkan alat tulis ya, ya. Sambil siapkan alat tulis. Siapkan. Oke, 1, 2, 3. Nah, LKPD itu ada petunjuk loh. Baca dulu dong petunjuknya. Silakan baca dulu. Baca dulu petunjuknya. Masing-masing LKPD kalian baca dulu. Ingat, jangan dijawab dulu, dibaca dulu. Yang LKPD kegiatan belajar 1. Yang pertama dulu. Yang pertama. Ya, lihat dulu. Pertama-tama tulis namanya dulu. Nah, LKPD kita boleh saling berdiskusi. Ya, kalian boleh bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Tidak bayar kalau bertanya. Kira-kira dari gambar yang Bu Win kasih lihat muncul pertanyaan nggak? Boleh bertanya, silakan. Dari gambar yang Bu Win beri
Apakah muncul pertanyaan? Belum, Bu, belum. Sudah atau belum? Baik, sudah dibaca dulu. Jangan dulu dikerjakan, dibaca dulu EKTD-nya. Sudah dibaca? Baca dulu, baca dulu. Bisa membaca tuh semuanya? Ya, dibaca dulu. Dibaca dulu langkah-langkahnya. Coba Bu Win minta Tania. Baca langkah nomor 1 apa ya? Langkah pertama apa ya? Nyari-nyari, biar pernah dengar. Langkah pertama apa? Langkah pertama, baca nyari-nyari. Disuruh ngapain itu? Saksikan video fabel yang akan diputar oleh guru yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Tania, saksikan video. Bu Wiwin mana videonya? Nah, disuruh saksikan, ya kita saksikan dulu. Jangan dikerjakan. Disuruh menyaksikan. Ikuti aturan pada LKPD ya anak. Bu Wiwin akan memutar ceritanya. Udah hampir sama. Ketutupan gak Bu Wiwin? Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Belum dikasih. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari gerak langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau Mbak. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Dia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Ternyata menakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang lambat berani melawan raja hari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Siap. 3, 2, 1, mulai. Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur.
Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan, namun ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura, kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Menang. Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan berhenti mendengar. Mereka pun bergembira bersama-sama. Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk dukung Rick. Oke. Sudah? Nomor 2-nya apa? Kita dalam KPD-nya. Nomor 2 Ibrahim. Nomor 2 perintahnya. Sambil menyaksikan cerita tersebut temukan informasi tentang perilaku hidup rukun. Disuruh apa itu sama KPD-nya? Disuruh temukan sikap hidup rukun. Sudah ketemu nggak? Ketemu nggak? Ketemu nggak dari kita tadi? Ayo boleh diskusi dong. Boleh diskusi. KPD bukan untuk nguin nilai, tapi untuk kita belajar. Ya. Ketemu nggak? Gimana kelompok ini? Gimana? Ketemu nggak? Katanya Ibrahim tadi ada sikap hidup rukunnya. Ketemu nggak? Kelompok sana? Gimana? Ketemu nggak? Sikap hidup rukun tadi. Bella, kelompok ini? Kakak bisa? Nyari-nyari semuanya biar kedengaran ya. Sikap hidup rukunnya ketemu nggak? Ya apa? Coba sebutkan aja. Biar teman-teman bisa dengar semua. Gimana? Kita aja ya. Nggak boleh malu, ingat. Nggak boleh malu. Nah, ingat bicara harus menyampaikan dengan kata-kata yang baik saja ya. Gimana? Oh, katanya Kaisa, sekarang kelincinya nggak sombong lagi. Gimana teman-teman kelompok sini? Benar nggak kata-katanya Kaisa? Sekarang kelincinya nggak sombong lagi. Benar nggak? Katanya kelompok sini benar. Berarti sudah ketemu nih, sudah ketemu satu. Ada lagi nggak yang lain? Ayo, kita apa? Sudah ketemu satu. Kita sudah ketemu. Kita menebak petunjuk dulu. Sampai balon dulu. Menebak petunjuk dulu. Ya, sudah ketemu satu petunjuk. Tanya Kaisa, jangan sombong lagi kelincinya. Nah, ada lagi nggak yang lain? Ayo, apa? Silakan. Ayo, Lina. Kenapa nggak boleh geleng-geleng? Jangan gelengin dia di sini, geleng-geleng. Lina, ayo. Gimana? Apa cukup dengan tidak sombong saja? Kelinci sudah tidak sombong lagi. Apa cukup seperti itu? Gimana kelompok sana? Gimana kelompok sini? Cukup? Tidak sombong lagi? Oke. Nah, sudah cukup ya untuk menulis LKPD-nya ya. Nah, berikutnya kalian silahkan berdiskusi
berdiskusi dengan temannya. Keluarkan buku cerita kalian. Buku cerita kalian dikeluarkan. Buku cerita kalian silakan dikeluarkan di meja. Berdiskusi dengan temannya. Cerita apa nih yang akan kalian bawakan nanti? Ini nanti tampil berkelompok ya. Boleh pakai buku cerita kalian, boleh juga pakai buku tema. Kalian tentukan bersama-sama. Silakan berdiskusi. Berdiskusi dulu. Oh, mau yang mana nih? Boleh pakai bukunya, boleh juga pakai buku cerita pribadi ya. Ayo tentukan berdiskusi dulu. Mau yang mana? Boleh pakai buku ini. Misalnya kalian udah tertarik saya buku ini. Ada buku di sini ada cerita bagus banget, kita bisa sama-sama nanti tampil sama-sama. Boleh. Nah, diskusi dulu, tentukan sama temannya. Gimana? Nanti tampil bertiga ya. Tentukan misalnya sudah ketemu ceritanya. Nanti tentang cerita apa? Menentukan pemerannya. Ya, silakan. Banyak Kaisa di sini. Ayo, yang lain harus kompak juga. Ini kalian satu kelompok. Kita tentukan. Ya, tentukan. Nah, silakan ya, jangan beda-beda ngomong. Jangan cuma dua. Tetap harus jaga jarak. Nanti ngomongnya agak jauh-jauh ya. Silakan. Gue beri waktu untuk menentukan 5 menit. Ayo. Sudah tentukan? Ini sudah. Sekarang kita menentukan ini. Itu lewat ya. Sekarang menentukan yang ini. Menentukan cerita. Yang mana nih? Katanya kelompok ini ternyata menentukan di buku tema nomor 17 katanya. Gimana nih dengan kelompok ini? Apakah sudah menentukan ya? Gimana nih berarti? Dinda dan Rita sudah menentukan belum? Sambil bagi kelompok ininya, pemerannya. Kamu jadi ini ya. Tidak perlu dihafal, karena tidak perlu dihafal. Tidak apa-apa, tinggal baca aja. Gimana? Gimana dengan kelompok ini? Yang menentukan? Kita berdiskusi. Mana ya? Yang menarik yang ini nih, cerita di buku lebih menarik sebenarnya. Ceritanya sudah apa nih? Ini lagi cerita ini. Dia sudah apa ceritanya kalau bersoalnya? Percakapan begini ngomongnya. Boleh. Nah, gimana? Kelompok ini gimana? Dengan Bella yang bebek. Yang berapa ya itu ya? Kelompok ini menentukan bebek kalau ternyata dia tuh 49. Ini gimana nih ceritanya, cerita apa? Ya katanya lewat dulu. Sekarang yang berdiskusi. Ayo berdiskusi dulu. Mau cerita yang mana nih? Yang ini atau ini atau ini yang mana? Silakan. Ayo, Froggy katanya. Froggy. Nanti brainstorm kan cerita yang Froggy. Dibaca dulu malam itu. Dibaca dulu. Ini gimana nih kelompok ini diskusinya gimana? Mana itu? Oh ya ini cerita kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Oke, waktunya habis, berdiskusi sudah habis. Kita lanjut pada kegiatan
ada kegiatan tuh. Kegiatan apa ya? Silakan dibaca. Dibaca langkah-langkahnya. Kalian diminta ngapain sih? Baca dulu. Alat-alat yang diperlukan apa saja, siapkan. Seperti yang tertulis di KKPD. Langsung siapkan. Ayo. Langsung siapkan. Apa saja? Keluarga yang apa? Bagi ya, itu kelompok. Sudah sifatnya punya kelompok ya. Ya, keluarkan alat-alatnya. Nah ini keluarkan. Ini keluarkan. Bagi-bagi lagi. Nah, ini bersama. Ya. Silakan berbagi nih. Mau berapa itu suka yang warna apa ya? Pilih. Silakan dipilih. Ayo. Ikuti langkah-langkahnya ya. Apa yang kita kerjakan ini ya. Pilih sendiri warna yang kalian inginkan. Nah, silakan. Ya. Selamat mengerjakan ya. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan ya. Bebas pilih aja yang. Kalian ngapain? Itu bukan ngapain. Ikuti langkah-langkah di KKPD. Silakan. Kalian disuruh mengkreasi. Nah, boleh. Bebas. Bebas pilih warna ya. Tentukan sendiri. Baca langkah-langkah yang ditulis di KKPD. Baca langkah-langkahnya. Apa yang harus dilakukan ya dalam KKPD tersebut? Harus lapor. Oke ya. Ini lagi juga. Kalau misalnya apa mau mention? Kalau boleh baca boleh pakai pensil ya. Boleh juga pakai warna-warna yang kalian suka. Tinggal dicetak aja loh. Iya, digambar dulu. Digambar. Ada cara udah selesai. Udah digambar dulu di situ. Digambar di bawahnya cetak. Digambar di bawahnya. Hati-hati ya. Wih, sudah jadi. Cepatnya kelompok ini. Baru. Tinggal tempel saja. Tinggal tempel di kertas buffalo-nya. Aduh. Ya. Oke, hati-hati yang pegang gunting. Kalau kelompok ini maunya dia origami mau lipat boleh terserah. Yang penting kreasi tempel ya. Yang penting kita buat kreasi tempel. Kalian boleh menciptakan sendiri.
Rasa sudah habis. Bu Rasa cukup ya. Nah, saatnya sekarang kalian menampilkan aksi kalian yang tadi sudah kalian diskusikan. Kalian sudah menentukan cerita apa yang akan kalian saksikan, yang akan kalian tampilkan. Berikutnya akan Bu Lilin panggil kelompok Bella. Ayo silakan kelompok Bella. Gak perlu hafal, yang penting kalian tahu kalian harus ngapain nih. Ya, kan tadi sudah berdiskusi menentukan cerita, mau cerita apa ya kita ya. Silakan maju ya, lainnya satu. Mana ya? Sini aja deh. Nah, nyaring ya, biar temannya dengar. Ya. Ini ceritanya mau cerita apa sih kalian? Mau cerita apa kan? Jaga jarak, nggak boleh dekat-dekat. Apa nih? Mau cerita apa sih kelompok ini? Yang lain menyaksikan ya. Mau cerita apa yang lain? Hah? Goyangnya karena tutup masker, nanti tidak gerakkan untuk videonya. Apa namanya? Oh, ternyata judulnya Bebek Selalu Hidup Rukun. Jaga jarak. Oke. Silakan, kita akan menyaksikan kelompok Bella. Dengan mengikuti satu poin benar sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek selalu tidak sekalipun mereka benar. Ingat kalau pemerankan harus pakai gaya boleh loh. Sesuai dengan pemangsa melihat itu kompak kaum bebek awalnya ia kaku kemudian menyederhanakan aku akan melatih domba mereka. Tapi ada bebek yang bisa dihitung sebagai sumber masalah emas. Setelah saya Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya dong. Silakan.
sekali. Nanti kapan-kapan kalau tampil lagi, kalian boleh pakai ekspresi ya. Kalau orang iri itu seperti apa? Tidak senang ya. Nah, gitu. Hahaha. Dasar kalian bebek mau aja ya dikerjain ya. Oke, sampai sini dulu. Bu Wiwin akan langsung meminta kalian per kelompok untuk menempel hasil karya kalian. Pertama kelompok ini dulu. Tempel dulu. Sudah dikasih tahu belum? Oh, dikasih tahu. Ya, kita tempel dulu. Sini, silakan sini. Hati-hati ada. Bisa sendiri? Oh, nggak bisa. Oke, di sini ya. Mantunya. Oke, terima kasih. Kelompoknya Bella ya, silakan maju. Kepada sini tempel. Sudah diberi nama kan? Sini. Nanti bergantian biar nggak tabrak-tabrakan. Nah. Oke, siapa lagi? Oh, bagus sekali nih gambar apa gemuknya. Tapi mana matanya? Ada cintanya. Ada cintanya rupanya. Ini mana matanya? Ayo Bella. Oh belum ya? Sudah. Kelompoknya Ibrahim boleh sini. Mau pasang sendiri atau tungguin yang pasang? Pasang sendiri. Oh, belum berani. Sudah. Mana? Oh ini, cantiknya. Terus ini. Ada yang baring lagi? Ini baring apa? Oh ini baring juga. Ikannya, kenapa ikannya? Ikan yang diperban katanya. Oke deh. Kelompok Kaisar sini ya. Ayo. Mau tempel sendiri atau mau gue tempel? Mau tempel sendiri, mau coba sendiri. Hati-hati ya, bendanya tajam. Nah, lurus. Ya, sampai enggak? Awas, hati-hati. Nah, cukup. Bawah lagi. Oke. Mau mencoba sendiri atau Bu Wiwin? Ini adalah emoticon. Kenapa dia? Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia cemberut? Nggak ada waktu. Oh, ini kucing. Kucing hitam, kirain kucing oranye. Kucing oyen. Ini bintang laut Patrick Star. Oke. Ayo anak-anak, kita menutup ya. Lihat ini. Punya soal evaluasi. Kalian silakan isi soal ini. Ya, silakan kalian isi. Cepat aja ya. Soal evaluasi. Nah, kalau evaluasi dikerjakan masing-masing. Nggak boleh saling lihat-lihatan. Ini. Nah, ini ada soal evaluasi. Untuk evaluasi kerjakan masing-masing ya. Jangan lupa namanya. Masih punya Koisor, Ibu Kira punya Koisor. Namanya jangan lupa. Dibaca betul-betul dengan teliti soalnya. Jaga jarak. Semuanya silakan duduk dulu. Yang dulu 2C cinta banget. Ya, perhatikan dulu sebentar. Uwin akan mengakhiri, tapi sebelum itu akhir Uwin mau bertanya nih. Kira-kira kalian sudah paham nggak sih dengan
pembelajaran hari ini. Ganggu udah. Kita ngapain? Kira-kira gimana perasaan kalian hari ini? Debar-debar atau gimana? Sudah lama Bu dari sekolah ya. Ini pertama kalinya ke sekolah. Gimana rasanya belajar di sekolah? Oh, senang. Semoga kita bisa kembali ke sekolah ya. Anak-anak, tadi kira-kira hari ini kita belajar apa aja sih? Ada yang bisa kasih tahu Bu ini kita belajar apa aja nih? Hidup rukun. Hidup rukun, aduh pintar sekali Ibrahim. Hidup rukun, apa lagi? Kita belajar apa aja hari ini tadi? Ibrahim kita sudah belajar hidup rukun. Terus kita apa tadi? Kita ngapain? Kenapa? Menempel, iya menempel kesimpan apa lagi? Mengerjakan LKPD, katanya kita mengerjakan LKPD nih Bu. Oke, baik, anak sudah pintar semua ya. Untuk tindak lanjutnya, kalian jangan lupa sering-sering di rumah membaca dongeng ya. Jangan dongeng bingung, dongeng apa, tidak tahu dongeng. Tadi kan sudah belajar dongeng, membaca dongeng, sudah mencari hidup rukun dalam dongeng. Kalian boleh belajar sendiri di rumah ya, baca-baca dongeng sendiri ya untuk tindak lanjutnya. Baik anak-anak, kita akhiri dengan doa ya. Tadi dipimpin oleh Faisal, sekarang yang perempuan deh, Siva, ayo Siva, pimpin doa dulu, ya. Tadi sudah laki-laki, sekarang ya Siva. Kita berdoa supaya kamar dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Kiri ya. Jangan lupa 3M, apa itu 3M? Memakai masker,